berbeda dengan model lainnya berupa diskusi, kemudian tanya jawab, dan pengalaman-pengalaman beliau juga yang memberikan contoh-contoh solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi itu sangat memberikan influence yang luar biasa buat kami. Tentang success selling. Nah, success selling ini kita ketahui semua orang dapat menjual, tetapi tidak semua orang sukses menjual. Untuk itu kita diajari step by step dari success selling itu bagaimana, mulai dari leads, prospecting, hingga closing. Pengetahuan saya sebelumnya yang hanya sepenggal-sepenggal tentang funding, kini saya mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Saya tahu untuk memanage diri saya sendiri agar tidak menjadi seorang teroris. Yang sebelumnya saya pesimis, kini saya optimis, saya yakin saya bisa, dan bisa. Ya, yang selama ini mungkin kalian menemui 10 calon deposan atau calon nasabah baru berhasil 1 atau 10%. Nah, melalui program pelatihan inilah Bu Oi akan mencerahkan kalian punya pengetahuan dan sudut pandang, terutama mindset, cara kita berpikir, cara sudut pandang kita melihat, kemudian cara kita mengenal calon-calon nasabah kita, cara kita mendekati diri kita kepada mereka masing-masing dengan tipe-tipe orang yang berbeda-beda, dan juga cara kita memanage diri kita sendiri, ya. Nah, program pelatihan ini mungkin ada dibagi di beberapa sesi, ada yang level pelaksana yaitu funding officer-nya, tapi kemudian di hari ke-9 dan seterusnya itu untuk kepada para pemimpin. Nah, sehingga sebagai pemimpin juga nanti akan ada PR-PR di mana harus bisa mengelola ya target, cara mengelola target dari masing-masing funding officer, cara untuk mencari nasabahnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, ini semua akan diberikan pengetahuannya oleh Bu Oi, sehingga yang tadinya kalian sukses rate-nya itu 10%, mungkin kalian setelah training ini diharapkan kalian punya sukses rate-nya itu bisa berlipat-lipat kali ganda. Kenapa sih pelajaran kita hari ini di slide pertama dimulainya THR konsep dibungkus dengan hati, dimulainya dengan gambar hati yang besar banget dan berwarna merah. Apa hati? Karena segala sesuatu, perilaku, dan yang akan diinterpretasikan oleh diri kita itu berasal dari hati. Kalau kita jualan, kalau udah sentuh hati itu menurut saya kayak mau kemanapun pasti balik lagi ke kita, Bu. Karena kalau segala sesuatu dilakukan dengan hati, hasilnya pasti memuaskan, Bu. Yang dimaksud dengan continuous improving knowledge itu yaitu kita punya pengetahuan yang lebih daripada yang lain. Jadi pengetahuan ini contoh seperti pengetahuan tentang SOP, kemudian prosedur pelayanan di front line, mulai dari teller, customer service, hingga admin dan bisa ceritakan kenapa Bapak bisa pilih usaha ini? Kenapa kita anggap nasabah itu teman? Karena kan ya secara logika kalau kita berkomunikasi dengan seseorang yang sudah artinya kita anggap teman akan lebih nyaman, lebih nyambung. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, Bu. Di dalam diri kita ini sebenarnya memiliki 4 emotion, namun ada yang lebih dominan. Seperti itu, Bu. Kita ambil contoh dari emotion gembira. Jadi orang yang memiliki karakter gembira itu dia suka tertawa terbahak-bahak. Dia itu orangnya ramah dan juga dia partisipatif, ya. Nah, orang yang seperti ini biasanya asik untuk diajak komunikasi. Sehingga intonasi, gaya bahasa, kemudian body language kita. Ingat ya, bagaimana body language kita, perilaku kita, itu yang lebih menentukan. Ya, yang sering kita bilang adalah attitude, manner gitu ya, perilaku. Ada beberapa aspek dalam successful selling, diantaranya aspek leader. Bukan berarti kita harus memiliki bawahan untuk bisa menjadi leader, tapi pada prinsipnya diri kita sendiri adalah leader untuk diri kita sendiri. Cobalah jadi telinga, jangan kebanyakan bicara. Saya juga pernah mengalami, ternyata nggak bagus hasilnya. Tetap harus bersemangat, kita tidak boleh pesimis ketika ada terjadi penolakan-penolakan
Kita harus tetap maju, kita harus tetap optimis untuk menghadapi setiap nasabah dengan sifat dan karakter mereka yang berbeda-beda. Kalau yang klasifikasi hot 2 hot 2 adalah pohon uang yang sudah mengenal kita atau yang sudah existing. Untuk follow up-nya, eksekusinya di lapangan adalah kita bisa via call, DM, lalu kita bisa langsung persentase dan dia closing. Hot 1, klasifikasi hot 1 ini adalah tipe orang yang juga sudah mengenal produk kita, namun kita bisa BC, presentasi dan closing. Untuk yang tipe warm adalah orang yang tahu kita tapi produk soal BPR Lokadana itu dia belum tahu. Jadi butuh pendekatan lagi, pacing. Jadi kita BC, terus persentase kalau dia belum yakin, belum merasa nyaman, kita bisa berbagi informasi. Terus kalau dia belum yakin bisa kita visit atau langsung closing. Nah, untuk tipe cool, betul-betul dia belum tahu kita sama sekali, calon prospek baru, perlu upaya pendekatan, jadi kita wajib visit, bukan call atau DM. Kita visit, kita datangi dia, tapi tidak boleh menceritakan soal produk. Gitu. Yang diajarkan Ibu Oi adalah kita membuat dia nyaman dulu, ambil hatinya dulu, jadi kita enak masuknya untuk kita tawari produk, tapi setelah pendekatan dulu. Jadi visit, BC, belum yakin lagi, BC lagi, terus persentase, belum yakin, kita ke berbagi informasi, terus closing. Kalau juga belum closing, presentasinya tidak boleh dilakukan 2 kali. Nanti setelah mungkin minggu kedua bisa kita datangi lagi. Yang satu yang dilihat adalah apa? Kompetensi. Dalam bahasa Indonesianya keterampilan. Ya, keterampilannya dia bagus, berarti dia kalau ketemu orang bisa menggali, terus kemudian bisa mengenali emot gitu ya. Ini dia. Dalam proses itu yang paling utama adalah bagaimana disiplin proses kita, Bu. Disiplin proses kita untuk menjalankan pipeline itu. Karena kalau disiplin proses itu tidak berjalan dengan baik dan tidak dijadikan habit, itu akan percuma saja gitu. Jadi luar biasa, Bu Oi bisa memberikan materi pelatihan yang sangat komprehensif buat kita semua. Nah, setelah pelatihan, PR-nya balik ke kita semua, ya. Balik ke AO yang mengikuti pelatihan di 7 hari pertama, tapi juga kepada kalian sebagai atasan-atasan untuk memastikan kontinuitas ini berlangsung. Ya, kalau kita setelah pelatihan kemudian kita tidak terapkan, apakah akan ada hasil? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, tapi kita akan bisa menikmati hasilnya kalau kita terapkan teori-teori, konsep-konsep, tips dan triks yang sudah diajarkan Bu Oi selama 12 hari ini. Ya, jadi kalau kita mau menikmati hasilnya setelah training, maka berbalik ke diri kita sendiri untuk kita pastikan kita terapkan. Dan pesan saya adalah karena kalian pesan terakhir, karena kalian sebagai leader, kalianlah yang menjadi memegang peran utama untuk memastikan roda dari sistem yang sudah diajarkan selama 12 hari ini terus dijalankan. Sekali lagi kita kasih hati buat Bu Oi dan tim Carindo. Baiklah, hati buat kalian, buat teman-teman semua, Bu Like, MML Group, dan manajer dan Bu Oi, terima kasih. Bu Ulang, terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu Like, terima kasih. Terima kasih.